Oke, perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukanlah video tutorial cara mengajari membuat materi stand up komedi atau menjadi stand up komedian. Ini adalah vlog perjalanan rakyat jelata yang ingin sukses di dunia entertain, atau maksudnya menuju dunia entertain. Semoga bisa masuk dunia entertain melalui cara-cara berikut. Salah satunya adalah menjadi stand up komedian karena memang saya senang komedi. Oke, kalau yang video kemarin sudah kita pelajari, sudah saya belajar tentang bagaimana menemukan sumber kelucuan ya, untuk menemukan sense of humor. Sangat bagus. Tadi mungkin yang saya akan terus belajar lagi. Kemudian yang kedua diajari di dalam buku ini adalah tentang bagaimana kita berimajinasi. Ya, karena memang komedi itu adalah imajinasi. Meskipun harusnya ceritanya memang dari pengalaman pribadi, tapi kan perlu ada imajinasi, ditambahin bumbu-bumbu imajinasi di situ. Gitu. Nah, imajinasi ini silahkan dibaca ya, sama-sama kita baca ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Oke, saya bacanya coba ya. Familiar dengan premis komedi, ada mainan bisa hidup dan punya dunia sendiri, ada manusia yang bisa berbicara dengan hewan, atau ada diktator yang sejatinya lekat dengan image sangat sangar dan berwibawa. Ternyata tingkah lakunya sangat konyol dan ceroboh. Semuanya berasal dari satu kata, yaitu adalah imajinasi. Ada garis tipis yang memisahkan realita dan komedi. Di komedi semua bisa terjadi, semustahil apapun itu. Nah, itu yang Kak dibilang sama Seth Helizer dalam komedi Writing Secret 2016. Komedi dikendalikan oleh imajinasi. Oke, bla 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 ya. Kemudian nggak perlu takut terlalu absurd, namanya juga imajinasi. Intinya dengan berimajinasi Anda bisa melatih pikiran. Nah, gitu. Nah, merasa kesusahan berimajinasi wajar. Makin dewasa kita makin tahu banyak hal, makin paham konsekuensi dan lain sebagainya. Tapi komedi tidak membutuhkan kepakaran Anda dalam menjawab teka-teki kehidupan. Nah, ya memang ya, semakin kalau kita kecil dulu kita bisa berimajinasi apapun, tapi ketika kita mungkin dewasa kita udah tahu sebenarnya realitanya nggak kayak gini nih. Jadi kita agak semakin sulit untuk berimajinasi. Tapi itu bukan masalah, jangan pernah halangi aja sih. Nah, salah satu komik favorit saya juga nih Rian Adriandi dalam Komika dengan beat Power Rangers kentut ini, sumpah deh, enggak, imajinasinya dalam kali ya, bisa dia ngebayangin Power Rangers gimana kentut ya. Ini juga ya. Nah, ini ada latihannya. Untuk memicu imajinasi biasanya bisa dengan memakai pertanyaan sederhana, bagaimana kalau, atau bahasa Inggrisnya adalah what if. Coba lihat benda-benda, rutinitas, dan peraturan sekitar Anda, lalu bikin asumsi, pertanyaan, atau gagasan yang tidak umum tentang hal-hal itu. Silakan berpikir sebebas mungkin. Oke, mari kita berpikir seliar mungkin ya. Latihan kedua. Imajinasi. Dicontohkan di buku ini, biskuit itu kan selainnya kayak coklat, stroberi, keju, gitu-gitu aja lah pokoknya. Tapi coba bayangkan ada biskuit rasa masakan Padang. Itu dia tuh. Yang kedua, ini kenapa Agnes Mo bisa muncul di banyak iklan produk motor, obat masuk angin, handphone, kira-kira nih Agnes Monica jadi bintang iklan produk apa lagi? Di imajinasi aku Agnes Monica jadi bintang iklan pupuk kandang. Kebayang gitu Agnes Mo. Meskipun gak ada korelasinya juga, dia penyanyi, dancer, kenapa tiba-tiba jadi promosiin pupuk kandang? Atau dia jadi mempromosiin Gerindra mungkin, itu masih mungkin, tapi kenapa Gerindra ya? Oke, kita berimajinasi. Kalau mari kita temani saya berlatih. Oke, imajinasi apa kira-kira yang bisa saya miliki ya? Nah, kalau di bayangan aku tuh ada imajinasi kalau gimana sih kalau misalnya Reza Rahardian jadi PNS.
di Pemprov DKI atau ya di Pemprov Jambi. Kenapa Jambi? Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Gimana ya Radian pernah berperan sebagai Habibie presiden loh ya, presiden ketiga RI. Dia juga pernah berperan sebagai bos yang aneh di My Stupid Boss. Tiba-tiba jadi PNS, nggak berperan, bukan acting, tapi emang dia daftar PNS aja udah kayak dia ngerasa aduh ini acting udah nggak oke nih kayaknya. Mana ya kalau jadi PNS? Atau yang kedua ya imajinasiku, aku juga sering berpikir gini setiap kali pulang sholat Jumat gitu, gimana ya perasaan polisi kalau pas sholat Jumat sendalnya hilang. Gimana ya dia rasanya gitu jadi polisi yang menegakkan keadilan, sholat Jumat sendalnya hilang gitu. Sama kayak misalnya cukup aneh adalah ada orang maling di kantor polisi, maling TV waktu itu kalau nggak salah. Itu yang maling sama polisinya gimana perasaannya ya, kayak ini maling kemungkinan nggak tahu kalau itu kantor polisi, tapi nggak mungkin juga ya, emang kantor polisi nggak ada pamfletnya, masih selalu ada kan ya. Aneh juga ya. Tapi gimana juga ya perasaan kalau polisi, sepatu kan ada labelnya polisi Republik Indonesia pasti ada lambangnya. Kalau polisi JIDAP ini ya yang sepatunya PDH-nya jatah dari kantor ya, terus hilang gitu di atau motor polisi ya, iya kan, motor polisi yang dipakai patwal atau dipakai patroli gitu tiba-tiba dicuran tor. Pertanyaannya mau dipakai kemana nih sama si maling motor polisinya ya kan. Iya juga ya, gimana kalau motor polisi, motor patroli polisi kecurian, malingnya bingung pasti mau dipakai buat motornya itu kan ada lambang-lambang kepolisiannya, ada strip-strip polisinya gitu kan. Polisinya juga pasti kesel ya, kayak mana gitu maksudnya di polisi gitu yang menegakkan keadilan, yang harusnya nangkep maling tapi kemalingan gitu. Ya bisa aja kan, polisi kan manusia juga, nggak melulu harus selalu jadi superior gitu maksudnya, tapi kan lucu aja gitu kalau misalnya ngebayangin ada aparat penegak hukum tapi malah kemalingan gitu. Ya, yang kurang lebih imajinasi semuanya sebatas itulah ya. Nah, buat kayaknya untuk latihan kedua nih cukup dulu di sini perjalanan kali ini dia vlog rakyat jelata pengen sukses. Mungkin buat yang mau juga ikutan bisa tulis di kolom komentar daftar imajinasimu, kira-kira apa aja yang jadi imajinasimu gitu. Nanti sama-sama kita step tahap demi tahap kita belajar untuk semoga bisa sukses dalam dunia stand up comedy dengan belajar ini. Nanti pelan-pelan habis itu kita open mic. Ikuti terus perjalanan saya di Rakyat Jelata juga pengen sukses. Terima kasih.